dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, khususnya Ibu Nyai Haja Latifah sebagai pemangku pondok pesantren Asrama Al-Mustadiyah Buntet Cirebon, yang saya hormati para alumni dan para santri dan serta para undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzah, karena hanya rahmat, taufik, nikmat serta hidayahnya semata sehingga kita bisa berkumpul di tempat guna melaksanakan acara halal bihalal. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas di sisinya. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan semua para sahabat-sahabat beliau dan semua para pengikut ajaran-ajaran beliau. Karena lantaran beliaulah kita bisa mendapat petunjuk melalui ajaran-ajaran Islam. Dan dengan demikian kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Tepatnya pada bulan Syawal kita berkesempatan menikmati kebahagiaan hari-harinya sejak pada tanggal permulaan 1 Syawal. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan acara halal bihalal. Jadi secara harfiah halal bihalal dapat diartikan yaitu halal dengan halal, atau suka sama suka, atau senang sama senang. Tetapi bukan dalam artian negatif, tahu sama tahu. Suka sama suka di sini tentulah suka sama suka dalam hubungannya silaturahmi. Artinya suka sama suka saling memaafkan. Jadi sama sekali bukan suka sama suka terhadap hal-hal yang dilarang agama. Kalau berbuat mesum misalnya dipakai istilah halal bihalal, ya tentu saja haram, bukan halal lagi namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ditinjau dari sudut positif, yakni halal bihalal untuk saling memaafkan. Maka halal bihalal itu jadi penting dan bermanfaat. Manusia adalah makhluk yang sering salah dan lupa. Seperti dikatakan kata hikmah, wa ma yusammal insanu illa binisyani. Tak lain maka dinamakan manusia adalah karena lupanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa bulan Ramadan yang kita tunaikan dengan memenuhi persyaratan, dengan keyakinan yang ditentukan Allah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, juga seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akan menjadikan dosa-dosa kita yang telah lalu, artinya dosa-dosa kecil terampuni. Puasa sebagai salah satu sarana yang disyariatkan Allah kepada hambanya melalui Rasulnya. Namun memang Allah khusus untuk Allah, tapi Allah memberikan pahalanya kepada kita karena kita telah menunaikan ibadah puasa dan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Yang bersedia kemudian adalah dosa manusia dengan manusia lain, sebab dosa kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu sendiri saling memaafkan. Nah, khusus untuk dosa inilah maka halal bihalal diadakan pada setiap Idul Fitri usai. Betapa besarnya nilai maaf-memaafkan yang diatur oleh Islam sebagai upaya untuk mempertahankan silaturahmi dan
disimak dalam dua sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimina yaltaqiyani fayatasaffa illa ghufira lahum qabla an yatafarraqu. Dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya saling berjabat tangan, niscaya dosanya kedua diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah. Hadis kedua ialah yang diriwayatkan oleh Hakim dan Tirmidzi, yang dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa golongan yang paling banyak akan masuk surga adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang memiliki Allah lah yang baik, Allah lah yang maha pencipta, Allah lah yang maha agung. Itu adalah golongan yang paling banyak akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang paling banyak akan masuk surga, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki Allah yang baik. Amin. Allahumma amin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Maha tahu dengan pasti manusia akan bersalah atau keliru, baik sengaja maupun tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan peluang-peluang untuk bertobat. Dengan bertobatlah dosa kita akan terhapus atau diampuni. Tetapi dosa kepada sesama manusia kita diminta untuk saling memaafkan melalui jabat tangan seraya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan Anda. Dengan demikian sesungguhnya halal bihalal yang semula memang tidak terdapat peristilahan fikih atau tidak terdapat dalam kamus bahasa Arab, merupakan sarana yang efektif untuk mempertautkan kembali silaturahmi antara sesama mukmin muslim dalam kerangka menumbuhkan solidaritas sebagai salah satu ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa dengan berjabat tangan dalam acara halal bihalal, maka segala yang mengganjal atau kesalahan dianggap telah bebas. Tetapi berjabat tangan dalam acara itu tidak boleh pilih kasih, bukan hanya kepada sahabat karib, bukan hanya kepada seseorang yang telah dianggap telah berjasa sebagai pernyataan tanda terima kasih, bukan hanya kepada sang istri saja, bukan hanya kepada kekasih. Jabat tangan dalam acara halal bihalal itu terutama harus diulurkan kepada orang yang pernah disinggungnya dan tidak dilakukan dengan lain jenis. Namun manusia itu memang makhluk yang penuh misteri dan terkadang sulit dimengerti. Ia acap kali merasa berat untuk berjabat tangan dengan orang yang pernah disinggung, dalam arti seolah berat meminta maaf kepadanya, karena maaf berarti mengaku bersalah, dianggap penakut, pengecut. Penakut adalah hina pada pandangan umum yang mengartikan penakut secara fisik. Padahal meminta maaf karena menyinggung perasaan orang lain bukanlah penakut, melainkan satria. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang lupa bahwa kesalahan kita yang menyebabkan hati orang lain sakit atau tersinggung akan diperhitungkan dengan amal kebajikan kita sendiri. Misalnya menyakiti orang lain atau menyinggung perasaan orang lain, bisa dalam berguncing atau mencaci maki orang lain selama berpuasa, yang berarti lidahnya tidak ikut berpuasa. Na'udzubillah min. Ketahuilah bahwa di antara ajaran Islam yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW adalah silaturahmi.
Maksudnya menghubungkan dalam kasih sayang sesama bersaudara, sesama keluarga, sesama berjiran, sesama sahabat, antara muslim atau muslimah. Seperti dinukilkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man min anu yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dijaga, dihubungkannya silaturahminya. Dengan adanya silaturahmi ini diamalkan, insya Allah akan menjadikan rumah tangga yang harmonis, kampung yang aman dan makmur, damai dan bahagia, dan rezeki pun akan bertambah-tambah. Pernah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala yang paling cepat diberikan kepada seseorang adalah pahala kebajikan dan silaturahmi. Nah, perbanyaklah kita beramal kebajikan, perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah bersilaturahmi, agar terciptanya umat Islam yang terkuat. Umat Islam adalah salah satu agama yang paling suci. Maka dari itu, marilah kita pupuk terus hubungan silaturahmi atau kasih sayang sesama kita, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi menganjurkan agar masing-masing sesama muslim mengamalkan 6 petunjuk, yaitu 1, idza laqituhu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu sesama muslim, ucapkanlah assalamualaikum. Yang kedua, idza da'aka fa'jibhu. Jika ia mengundang, perkenankan, terutama undangan walimah, mendatanginya wajib. Yang ketiga, wa idza tansuhaka fansahu. Bila seseorang meminta nasihat, berikan. Jangan ada salam tempel dulu baru berikan. Yang keempat, wa idza fa'a minallah fasamminhu. Jika ia bersin mengucapkan alhamdulillah, ucapkan pula lah yarhamukallah. Yang kelima, wa idzan fa'uduhu. Apabila ia sakit, ziarahilah dan gembirakanlah hatinya. Yang keenam, wa idza mata fa'abihu. Apabila ia meninggal, pergilah takziah dan uruskanlah kuburannya, dan sama ratakanlah kaya miskin, jangan bedakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penyampaian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum